Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lomba dai virtual tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Al-Kalembang dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah kini sudah memasuki babak final untuk memperebutkan juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit pilihan pemirsa, serta juara harapan 1 sampai dengan juara harapan 6. Ayo dukung jagoan Anda dengan cara like, comment, share, and subscribe hanya di channel YouTube Al-Kalembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Kasih, yang tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah hilang. Sholawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjunan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naik motor dari zaman onta sampai zaman Toyota, dan seorang proklamas yang tak pernah pakai dasi. Beliau adalah Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, dan yang menjadi pembeda antara halal dan haram, malahan yang menjadi Syahidul Arabi wal Adab. Segenap dewan juri yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan dai-daiyah yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Ilaika Aisyah. Aisyah akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Solusi Pandemi Menurut Pandangan Islam. Kaum muslimin sareng musliman patepang deui sareng sim abdi anu gelis ti Subang tea sampurasun. Solusi pandemi menurut pandangan Islam ialah, hayo siapa yang tahu teman-teman? Mau tahu? Apa mau tahu banget? Solusi atau wabah menurut pandangan Islam ialah to'un, bukan syaun ya teman-teman. Kalau syaun itu yang suka jadi campuran bakso, enak kan kalau dimakan? To'un ialah penyakit menular yang disebabkan bakteri yang berasal dari hewan, umumnya kelelawar, kemudian berpindah kepada manusia. Penyakit ini menyebabkan pembengkakan dan demam yang tinggi. Namun seringkali para ulama menggunakan istilah ini untuk menyebutnya sebuah macam-macam penyakit menular. Kasus ini dicatat oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya sebagai berikut. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian mendengar ta'un di suatu daerah, maka janganlah memasuki daerah tersebut. Dan jika kalian berada di dalamnya, maka janganlah keluar dari daerah tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa penyakit ta'un merupakan jenis pandemik yang sangat dikenal ketika itu, dan menjelaskan larangan untuk mendatangi penyakit itu berada, karena dikhawatirkan penyakit ta'un akan menjangkiti siapapun yang masuk ke wilayah itu, dan melarang mereka yang ada di wilayah tersebut untuk keluar, agar orang-orang yang ada di luar wilayah tersebut tidak terjangkiti oleh penyakit ta'un. Segenap dewan juara yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan dai-daiyah yang saya banggakan. Dunia telah dibuat gempar oleh virus yang bernama Corona. Dalam sekejap, virus ini dapat menyebar ke sejumlah negara. Kasus bahwa penyakit ini pun sudah ada sejak dulu. Pun demikian di masa Rasulullah SAW.
Hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf pada Umar bin Khattab yang sedang perjalanan menuju ke Syam. Sekarang Aisyah mau cerita sedikit ya teman-teman. Boleh atau tidak? Saat itu Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah. Suatu waktu Umar bersama para sahabat sedang dalam perjalanan untuk kunjungan ke negeri Syam yang sekarang dinamakan Suriah. Ketika tiba di daerah Soroh, Umar mendapatkan informasi mengenai wabah kolera yang melanda Syam. Umar lalu menggelar musyawarah, membicarakan apakah perlu kita melanjutkan perjalanan ke negeri Syam atau lebih baik kembali ke Madinah. Sebagian sahabat muhajirin memandang perjalanan Syam harus dilanjutkan karena Umar bin Khattab mempunyai tujuan tertentu. Tetapi sahabat muhajirin lainnya berpandangan sebaliknya. Mereka justru melarang Umar untuk melanjutkan perjalanan ke negeri Syam dan menyarankan untuk kembali ke Madinah. Dan dalam Al-Quran Allah telah ajarkan doa agar terhindar dan sembuh dari semua penyakit, yaitu adalah surat Al-Anbiya ayat 83-84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni mathanniyad duru wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Al-ayat. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau Tuhan Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, dan kami lenyapkan semua penyakitnya yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Sobat Alka, jadi solusinya kita harus sabar, tabah, tawakal, pasrah, sumerah, menerima semua ujian dan cobaan berupa pandemi ini dengan cara kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. 3M. M yang pertama apa ya teman-teman? M yang pertama yaitu adalah mencuci tangan dengan air mengalir. M yang kedua yaitu adalah memakai masker. Dan M yang ketiga yaitu adalah menjaga jarak. Artinya lebih baik mencegah daripada mengobati. Allahumma dafanal ghala wal bala wal wabah fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Allahumma dafanal ghala wal bala wal wabah fi dunya khassa fi baladina Indonesia. Sobat Alka, demikianlah tausiah yang Aisyah sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Andai terselip hilap dalam canda, tergores luka dalam tawa, tersinggung rasa dalam bicara, maafkan bila ada salah disengaja maupun tak disengaja, karena saya insan biasa. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Ungdur makola, walatangdur mangkola, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.